Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? I hope you are happy and healthy. Anak-anak kelas 3 semuanya, hari ini bersama kembali dengan Ustazah belajar tema 7 subtema 1 hasil teknologi pangan dan keberagaman daerah, pembelajaran 3 dan 4. Fokus, konsentrasi, mari kita belajar. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edu, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Anak-anak, mari kita membaca teks berikut ini. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Dari informasi bacaan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teknologi pangan penting dilakukan untuk menghasilkan jenis makanan baru. Jenis-jenis makanan baru bermacam-macam contohnya. Seperti ini misalnya, kacang kedelai bisa diolah menjadi tahu, padi diolah menjadi nasi, jagung diolah menjadi tepung maizena, ketela pohon diolah menjadi tape, sedangkan kelapa sawit bisa diolah menjadi minyak goreng. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan jenis makanan baru yang lainnya? Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, mari kita bernyanyi bersama. Ustazah akan memperkenalkan sebuah lagu baru berjudul Tukang Sayur, karya Ade Mahmud.
lagu. Nah, dari lagu Tukang Sayur, iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Setelah bernyanyi, kita lanjut materi berikutnya. Ustadzah akan menyampaikan sebuah cerita. Pagi itu, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai, tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Amati gambar dan informasi berikut ini. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Mari kita cari tahu bersama jawabannya. Pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Apakah penting kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting karena menghargai perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak, kita sampai pada materi terakhir di pembelajaran hari ini. Udin mengajak Edo dan Beni berenang. Udin, Edo, dan Beni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam. Tangannya memegang tangan Beni. Beni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. 1. Berdiri tegak di pinggir kolam. 2. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. 3. Rapatkan perut pada dinding kolam. 4. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan. 5. Masukkan kepala ke dalam air. 6. Kepala muncul berlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. 7. Posisi tangan sejajar bahu. 8. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Terakhir, nomor 9, lakukan berulang-ulang. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ingat pesan Ustadzah, don't forget to
pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and always be careful. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.